Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologia, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang titik rawan pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dari topik perbincangan kita pada kesempatan ini tentang titik rawan pernikahan, atau ada seberapa banyak itu titik rawan di dalam pernikahan itu, maknanya apa Pak Paul? Begini Pak Gunawan, sudah tentu kita ini harus selalu berjaga-jaga melindungi pernikahan kita. Kita harus juga memupuk pernikahan kita, karena seperti pohon atau tanaman yang tidak diberikan pupuk, tidak dirawat, tidak diberikan cukup matahari dan air, lama-lama tanaman itu juga akan kering dan akhirnya mati. Nah, pernikahan pun seperti itu pula kita harus senantiasa menjaganya. Tapi saya perhatikan sebetulnya ada masa-masa tertentu di mana pernikahan kita itu tuh sebetulnya terlebih rawan dibandingkan masa-masa yang lainnya. Ya, maksudnya ada suatu rentang waktu tertentu atau setelah pernikahan itu berjalan sekian waktu lamanya, pasangan ini akan menemui hidup pernikahan yang sulit gitu Pak Mas? Betul sekali. Nah, ini saya bagi memang dalam 3 fase tiga kurun waktu. Yang pertama adalah yang saya sebut usia pertama, usia 1 tahun sampai 2-3 tahun setelah kita menikah. Kedua adalah usia 15 tahunan setelah kita menikah. Dan yang ketiga adalah usia 30 tahunan setelah kita menikah. Dengan kata lain saya panggilnya ini masa 1, 15, dan 30. Jadi 3 fase yang kita harus cermati agar jangan sampai kita mengalami masalah yang lebih besar pada fase-fase itu. Berdasarkan apa Pak Paul? Pak Paul mengkategorikan 3 fase ini, angka 1 gitu istilahnya, terus 15 sama 30. Nanti orang pikir wah ini angka keramat nih. Sudah tentu memang nggak ada ininya nggak ada dasar-dasar empirisnya dari pihak saya untuk mengatakan ketiga masa ini masa yang memang rawan. Tapi saya akan jelaskan mengapa kok saya mengatakan ketiga masa ini rawan. Nah, yang pertama yang tadi saya sebut yaitu masa usia tahun pertama setelah kita menikah. Tahun-tahun pertama itu tahun-tahun yang rawan karena pada masa-masa ini kita itu tuh belum cukup mempunyai akar. Dengan kata lain, fondasi pernikahan kita belum cukup kuat. Kita baru memulainya. Tapi di saat memang fondasi ini belum kuat, kita dikejutkan dengan perbedaan-perbedaan yang kita temukan pada pasangan kita. Dengan kata lain, penyesuaian diri ini mencapai puncaknya justru pada tahap-tahap awal ini. Benar-benar kita melihat kok berbeda, kok seperti ini, kok seperti ini. Meskipun sebelum menikah kita sudah menemukan bahwa kita tidak sama, tapi setelah tidur serumah 24 jam sehari, nah kita akhirnya menemukan betapa tidak samanya kita. Jadi saya mengulang lagi yang pernah dikatakan oleh dekan atau mantan dekan psikologi di Fuller Seminary di Amerika, Archibald Hart, yang mengatakan bahwa sebetulnya kita mengawali pernikahan kita di dalam perbedaan ketidakcocokan. Nah, tugas pernikahan adalah menyesuaikan diri agar kita bisa hidup bersama hidup harmonis dengan pasangan kita. Nah, jadi dengan kata lain, pada awal pernikahanlah kita benar-benar diperhadapkan dengan fakta-fakta bahwa kita itu tidak sama. Tapi pada saat yang bersamaan, modal atau akar kita itu masih belum kuat kita baru memulai, sehingga investasi emosional kita itu relatif masih kecil.
Pak Pol, bukannya justru masa-masa awal pernikahan orang bilangnya itu masih masa bulan madu gitu, masih semua manis, suami juga baik, istri juga baik gitu, tapi justru menurut penilaian Pak Pol ini masa rawan gitu ya? Betul, Bu Wulan, karena begini ya, memang betul bahwa tahun pertama itu tuh ya tahun bulan madu ya, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, manisnya bulan madu itu tuh tidak berlangsung selama setahun sebetulnya. Oh. Ya, dalam benak kita kadang-kadang kita berpikiran, wah masih panjang setahun lebih. Tapi bukankah kenyataannya ya, bahwa kita sungguh-sungguh berada di puncak ikatan romantis itu ya, mungkin hanya beberapa bulan saja. Setelah beberapa bulan sebetulnya kita mulai ya menuruni ya gunung emosi itu dan masuk ke lembah kenyataan hidup. Dan lembah kenyataan hidup adalah bahwa kita berbeda. Ya, jadi betul adanya getaran-getaran, ya listrik-listrik emosional, cinta-cinta yang masih kuat. Betul itu ada. Tapi sesungguhnya itu tidak berlangsung terlalu lama. Ya, tapi biasanya pada awal-awal tahun gitu, pasangan ini masih punya optimisme yang tinggi untuk bisa mempertahankan rumah tangga mereka, Pak Paul. Jadi sekalipun mereka tahu banyak perbedaan, banyak cekcok di sana, mereka akan tetap bertahan. Karena itu jarang kita melihat pasangan yang 1 tahun lalu bercerai gitu, Pak Bos. Betul sekali. Jadi yang saya maksud dengan satu itu tuh ya memang tidak secara saklek ya, berarti 1 tahun. Tapi tahun-tahun pertama. Nah ini saya memang rentangkan antara 1 hingga sekitar 5 tahun. Betul sekali bahwa pada tahun pertama itu, sewaktu kita menemukan perbedaan, ikatan atau komitmen kita yang baru menikah itu masih segar. Sehingga kita masih mempunyai tenaga untuk berkata, ya kita pastilah bisa menyelesaikan masalah ini, perlu waktu lah yang lebih banyak, lebih panjang dan sebagainya. Namun, kalau kita tidak berhasil menyesuaikan diri antara satu sama lain, dan mulailah kita memasuki tahun kedua, tahun ketiga, apalagi tahun keempat, apalagi tahun kelima, biasanya tidak usah sampai tahun kelima pun ya, frustrasi itu akan meninggi sekali. Karena kita memang tidak sesabar itu juga secara alamiah. Kita itu tuh ingin menyaksikan, memetik hasil ya. Kita ingin melihat adanya penyelesaian. Perubahan. Nah, kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga, kok ribut hal yang sama terus-menerus, itu bisa mulailah mengecilkan api semangat kita itu, bahwa ini akan selesai dengan segera. Akhirnya kita mulai disadarkan bahwa kayaknya nih masalah-masalah ini nih tidak akan selesai dengan segera ini nih. Dan kok cukup banyak yang nggak selesai dengan segera. Kalau selesai segeranya sedikit, kita masih bisa bertahan ya, yang tidak selesainya maksudnya masih sedikit. Tapi kalau kita sadari kok banyak, kok nambah, wah tahun kedua, tahun ketiga, makin berat sekali beban yang kita pikul itu. Pak Pol, tadi Pak Pol menyebutkan bahwa masa ini banyak masa istilahnya kaget-kaget gitu ya, terkejut oleh munculnya perbedaan mungkin yang berarti nggak terduga dong ya, karena itu dia terkejut. Kalau udah terduga kan berarti nggak terkejut. Berarti saya pikir pengaruhnya besar ya masa sebelumnya, waktu masa pacaran, masa pengenalan, kualitas pengenalan satu sama lain itu besar sekali ya Pak Pol. Tepat sekali Bu Wulan. Kebanyakan kita ini nih ya, pada masa berpacaran keinginan memiliki pasangan kita itu besar ya. Oleh karena itu, kita akan mengalami pertentangan ya. Pertentangan antara menjadi diri sendiri atau menjadi seperti yang diharapkan pasangan kita. Nah biasanya pada masa berpacaran, yang lebih kuat adalah menjadi seperti yang diharapkan pasangan kita. Itu yang lebih kuat. Karena ya kita masih menyimpan keinginan untuk memiliki pasangan kita itu. Jadi ya udah dah, kita kompromi. Meskipun kita tidak setuju, kita simpan, kita tidak ungkapkan. Ya banyak hal-hal yang seperti itu. Atau kita berpikir nanti mungkin ya bisa selesai dengan sendirinya. Jadi ini kombinasi dari semua itu yang membawa kita ke dalam tahun pertama pernikahan yang akhirnya bisa memunculkan hal-hal tak terduga itu. Nah kalau demikian, apa yang harus dilakukan oleh pasangan yang masih baru menikah ini, Pak?
Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah kita harus menanamkan lebih banyak investasi emosional. Karena apa? Sudah tentu kita mencoba menyelesaikan ya perbedaan-perbedaan kita, mengkomunikasikannya, membicarakannya, dan sebagainya. Nah, sudah tentu kalau ini kita lakukan lebih banyak pada masa-masa awal berpacaran, sudah ya hasilnya kita akan petik setelah kita menikah ya. Kalau kita lebih berani menunjukkan siapa kita, menunjukkan pendapat kita yang mungkin berbeda dengan pasangan kita. Nah, justru kalau kita berani begitu pada masa berpacaran, seyogianya setelah kita berpacaran 2 tahun, 3 tahun, seharusnya itu perbedaan-perbedaan itu makin mengecil. Sehingga waktu kita memasuki pernikahan, tugas mengharmoniskan tidaklah terlalu berat lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan memang kita nggak terlalu bekerja keras selama masa berpacaran, pada masa pernikahanlah kita bekerja keras menyesuaikan diri. Tapi ya ingatlah atau camkanlah bahwa nggak apa-apa, jalani terus, jangan putus asa, jangan mundur, terus jalani. Karena kalau dua-dua jujur, dua-dua terbuka, berani menjadi diri sendiri, tapi juga berani untuk menyesuaikan diri demi pasangan, lama-kelamaan kita makin menemukan titik temu. Jadi itu tugas pertama yang harus kita lalui. Namun yang kedua itu tadi yang saya awali ya, yang saya katakan adalah tanamkan investasi emosional. Artinya jangan sampai lalai melakukan hal-hal yang menyenangkan hati pasangan kita. Lakukan hal-hal bersama dengan pasangan kita. Tunjukkan cinta kasih juga lebih banyak. Meskipun minggu lalu kita mungkin saja baru bertengkar, jangan merasa aduh baru bertengkar saya nggak mau mesra-mesraan. Oh jangan. Justru munculkan dan bagikan kemesraan itu. Ya lakukanlah hal-hal yang manis untuk pasangan kita. Karena itu yang akan menancapkan akar kita. Meskipun nanti kita akan ada pertengkaran, tapi fondasi kita makin hari makin kuat. Ya, kalau titik rawan yang berikutnya itu yang Pak Pol tadi sebutkan pada usia ke-15 dari pernikahan itu, sebenarnya apa yang tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri itu? Nah, ini usia pernikahan ke-15 atau ke-15-an deh ya, antara 15 tahun mungkin sehingga 20 tahun, adalah masa di mana anak-anak pada umumnya menginjak usia remaja. Ya, mungkin usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Kenapa kok saya katakan ini masa rawan? Masa remaja kita tahu masa penuh pergolakan. Anak-anak cenderung memberontak terhadap pengawasan orang tua. Nah, ada perbedaan yang besar antara membesarkan anak dan memadamkan pemberontakan anak. Itu dua hal yang nggak sama. Pada masa anak-anak kecil, ya usia 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, ya ada pemberontakan. Tapi tidak bisa kita samakan dengan pemberontakan di masa remaja. Sebab pada masa remaja, anak-anak itu benar-benar menantang otoritas kita. Pada masa-masa lebih kecil, mungkin anak-anak itu tuh tidak menaati perintah kita. Itu saja, ya. Tidak turut perintah, kita suruh mandi, tidak mau mandi, dan sebagainya. Tapi pada masa remaja, mereka itu menantang otoritas kita sebagai orang tua. Nah, maka tadi saya katakan, ini masa yang kritis. Sebab tidak sama ya, tugas membesarkan anak dan tugas memadamkan pemberontakan anak. Pada masa-masa ini, kalau suami istri tidak kuat-kuat, tidak bisa menyesuaikan diri lagi dalam hal memadamkan pemberontakan anak, mereka rawan sekali mengalami perpecahan. Di sini ini perbedaan-perbedaan yang tadinya tidak terlihat, memang karena tidak pernah mengalami masalah ini, bisa muncul sekali dengan sangat jelas. Sebagai contoh, ada orang yang akan dengan kekerasan memadamkan pemberontakan. Ada orang yang mencoba membujuk untuk memadamkan pemberontakan. Nah, dua metode ini rawan sekali menimbulkan konflik di antara suami dan istri. Jadi itu masalahnya adalah orang tua terhadap anak. Itu pada mulanya itu, Pak? Pada mulanya itu. Apakah kerawanan ini juga akan dialami oleh pasangan yang tidak dikaruniai anak gitu misalnya? Nah, pada usia-usia ini sebetulnya tidak. Karena memang mereka tidak mempunyai pemicunya itu tuh. Kalau memang mereka berhasil menyelesaikan ya perbedaan mereka pada tahun-tahun pertama pernikahan, seharusnya memasuki ulang tahun ke-15 pernikahan mereka tidak harus menghadapi masalah
seperti dihadapi oleh pasangan yang mempunyai anak-anak remaja? Saya sering dengar Pak Pol, ada orang-orang bilang kalau punya anak begitu ya, itu justru mempererat loh pernikahan kita. Jadi suami kita kalau mau selingkuh juga mikir-mikir begitu. Terus kaitannya dengan penjelasan ini gimana ya Pak Pol? Sebetulnya yang Ibu Wulan katakan memang tepat ya, bahwa anak itu tuh mempererat relasi orang tua. Itu betul sekali. Jadi di samping anak-anak itu memicu ya keluarnya perbedaan lagi antara orang tua, tapi ya di saat yang bersamaan kehadiran anak-anak ini sudah cukup ya memberikan akar yang dalam pada pernikahan ini. Jadi memang pada masa ini meskipun mereka rawan konflik, tapi akar itu tuh sudah tertancap dengan kuat. Sehingga pada akhirnya kalau saja ya mereka bisa bersabar, membicarakan cara yang lebih efektif, memadamkan pemberontakan si anak, seharusnya mereka bisa ya melewati fase ini. Dan tidak haruslah perbedaan ini memecah belahkan mereka. Nah ini biasanya pada usia yang ke-15 ini Pak Pol, karier dari si suami atau mungkin kalau istri bekerja mengambil satu karier tertentu itu sudah mapan-mapannya gitu Pak Pol. Tadi Ibu Wulan menyinggung masalah perselingkuhan. Pada usia-usia seperti ini saya lihat itu justru terjadi perselingkuhan di antara mereka. Seringkali memang perselingkuhan terjadi pada pasangan yang mencapai usia-usia pernikahan yang ke-15-an, betul. Jadi secara usia merekanya sendiri itu berusia 40-an sampai 50-an tahun. Usia di mana mereka sudah berada di posisi mapan ya dalam karir mereka. Jadi memang mereka apalagi pria di sini menjadi tokoh yang diidamkan oleh lawan jenis ya karena kemapanannya itu tuh. Jadi ya ini juga salah satu bahaya yang mesti diwaspadai oleh pasangan nikah. Iya, Pak Pol, kalau begitu pada usia pernikahan yang ke-15-an ini, tindakan apa yang bisa diambil oleh suami dan istri itu? Pertama-tama memang suami istri harus mulai mempersiapkan diri sebelumnya. Karena ini, pada masa anak-anak kecil mereka bergantung pada kita. Jadi kebergantungan anak kepada kita sebagai orang tua itu tuh akan mengeratkan kita dengan anak dan sekaligus antara kita dengan pasangan kita. Begitu anak menginjak usia-usia remaja, kebergantungan mereka berkurang dan sangat drastik berkurangnya. Karena bukan saja mereka tidak bergantung, mereka pun mulai menghalau kita. Kalau kita terlalu dekat-dekat mau tahu urusan mereka dan sebagainya. Berarti orang tua mulailah kehilangan perannya di sini sebagai orang tua yang biasa mengasuh anak-anak. Dan itu berarti juga ikatan yang mengakrabkan mereka tiba-tiba mulai kendor sekarang. Meskipun akarnya ada dan sebagainya tadi yang kita bahas ya, tapi tak bisa disangkal ikatan itu tuh mulai kendor. Karena fungsi mereka mulai juga berkurang. Kalau dulu mereka bisa duduk bersama, ya membicarakan manis-manisnya si anak, sekarang membicarakan problem pemberontakannya si anak ini. Jadi dalam pengertian ini, orang tua mesti mengantisipasi jauh hari sebelumnya, bahwa anak-anak makin tidak bergantung pada kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan diri kita? Nah, sekali lagi, saya mau anjurkan orang tua, investasi emosional ini penting. Lakukan hal-hal yang baik, tunjukkan kasih sayang dan kemesraan kepada satu sama lain, bahkan pada masa-masa ini. Bagaimana dengan titik rawan yang ketiga yang tadi Pak Pol katakan? Yang terakhir adalah kelanjutan dari masa remaja, Pak Gunawan, yaitu masa di mana anak-anak kita itu tuh sudah berkeluarga, ya. Akhirnya mereka benar-benar lepas dari kita. Dan kita sebagai orang tua 100% hidup berduaan. Kita diperhadapkan dengan satu sama lain. Nah, biasanya karena kita pun telah mengalami perubahan-perubahan ya, melewati fase waktu yang panjang. Nah, pada usia-usia yang agak tua ini ya, 60-an dan sebagainya, tidak bisa tidak, kita juga akhirnya mempunyai tuntutan yang berbeda pada pasangan kita, mempunyai selera yang sedikit berbeda dari dulu, 40 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kita dituntut lagi untuk menyesuaikan diri. Tanggung jawab rumah tangga mesti dibagi dengan baik-baik. Karena apa? Sekarang dua-dua lebih terfokus pada rumah sendiri, tidak ada orang lain, dan
lebih melihat pasangan dengan sejelas-jelasnya. Karena tidak ada lagi anak-anak di rumah. Pak Pol, benar gak kalau orang-orang bilang yang usia pernikahan udah seperti itu, seringkali saya dengar mereka katakan kalau udah pernikahan seperti ini, kami mah udah seperti kakak adik gitu, ininya relasinya begitu, udah sedikit aja dia bergerak sedikit saya udah tahu dia mau ngapain begitu. Kayaknya seolah-olah udah mengenal banget gitu. Tapi kalau seperti yang Pak Paul jelaskan justru kan terbalik, justru ini masa rawan gitu ya. Rawan dalam pengertian memang masalah-masalah itu tuh tidak terselesaikan dengan baik pada masa-masa sebelumnya. Tapi kalau semua terselesaikan dengan baik, sudah tentu akan ada penyesuaian, tetap akan ada. Namun pada masa-masa itu tuh karena sudah banyak yang terselesaikan, sedikit sekali yang kita harus selesaikan atau menyesuaikan diri. Biasanya ya, yang paling umum adalah penyesuaian dalam hal tanggung jawab rumah tangga. Ya, karena dua-dua sering di rumah sekarang, jadi dua-dua mesti punya teritori. Dulu boleh dikata pagi sampai jam 5, jam 6, itu teritori rumah itu dikuasai oleh si istri, betul. Sekarang si suami mungkin pulang lebih pagi atau bahkan tidak bekerja lagi, sudah pensiun, berarti teritori harus dibagi. Nah, biasanya itu tuh ya ganjelan pertama konfliknya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya terselesaikan, seharusnya konflik itu tidak berlangsung lama. Hanya perlu penyesuaian, mungkin ya beberapa bulan. Setelah itu mereka akan masuk lagi ke jalur pernikahan mereka. Ya, seringkali mereka menemui masalah itu apa yang harus mereka kerjakan gitu Pak Pol. Jadi si istri juga merasa risih ada suami yang terus di rumah gitu. Dan suami pun mungkin mengalami sindrom kehilangan kekuasaan dan sebagainya. Betul. Jadi pada masa-masa ini nih, kalau tidak hati-hati, kehadiran pasangan memang menjadi gangguan. Iya. Menjadi gangguan. Dulu sebelumnya, kepulangan si suami dari kerja itu menjadi hal yang dirindukan. Sekarang kehadiran suami di rumah terus-menerus menjadi gangguan bagi si istri. Sebaliknya demikian pula dengan si suami. Dulu jam 6, jam 7 malam, dia terburu-buru ingin pulang. Karena merindukan rumahnya, mau bertemu dengan istrinya. Tapi sekarang setelah pensiun, dia melihat istri dari pagi sampai malam, itu bisa menjadi gangguan. Nah, jadi tepat yang tadi Pak Gunawan katakan, jadi memang di sini diperlukan penyesuaian kembali. Ya, melakukan apa bersama-sama. Sehingga kita bisa mengisi waktu. Jadi memang dua-dua harus berbicara ya dengan terbuka, membicarakan hobi masing-masing. Nah, kadang-kadang ada masalah di sini. Sebab apa? Tiba-tiba si suami menyadari hobinya istri, aduh sama sekali dia nggak sukai. Sebelumnya dia nggak pernah begitu peduli karena dia sering di luar rumah. Sekarang dia baru sadar ini hobi istrinya, dia nggak suka. Istri juga tahu hobi suaminya, dia juga nggak suka. Nah, itu tuh menjadi bahan-bahan konflik yang mesti memang mereka pecahkan. Jadi perlu kreatif kali ya Pak, mereka berdua untuk menciptakan kegiatan bersama-sama yang disetujui bersama-sama, disukai bersama-sama maksudnya. Betul. Ya. Betul, dan memang tidak mungkin ya menyelaraskan semua sehingga bisa melakukan semua bersama. Tapi seenggaknya dua-dua berani mengalah untuk bersedia melakukan hal-hal yang disenangi oleh pasangannya. Dan sudah lakukan. Jadi saling bergantian menyenangkan hati pasangan. Ada sepasang suami istri yang seperti itu, Pak Paul, istrinya lebih memilih ditinggal di rumah anaknya yang kebetulan tinggal di luar kota, dan suaminya ditinggalkan begitu aja. Nanti berapa bulan dia datang lagi, cuman sebentar dia keluar lagi ke anaknya yang lain. Nah, kemungkinan besar dalam kasus seperti itu Pak Gunawan, memang pada dasarnya ya dari awalnya mereka tidak berhasil menyelaraskan perbedaan mereka. Jadi pada masa akhir, pada masa tua itu tuh benar-benar perbedaan muncul pada puncak-puncaknya. Kelihatan semua dah. Dan ya sudah terlambat karena sudah terlalu berakar perbedaan ini dan susah diapa-apakan. Nah, akhirnya banyak juga pasangan yang mengambil sikap seperti itu. Kita berdamai dengan satu syarat, jangan terlalu sering bertemu. Ya begitu. Iya, Pak Paul, untuk perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang menguatkan kita semua? Saya akan bacakan doa Daud di 1 Tawarik 17:27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini,
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saya kira ini harus menjadi doa semua pasangan Kristiani dari awal pernikahan, meminta Tuhan terus memberkati pernikahan kita. Nah, sudah tentu kita hanya akan menerima berkat dari Tuhan dalam pernikahan kita kalau kita pun ya menaati yang Tuhan inginkan. Jadi harus rendah hati ya rendah hati, harus minta maaf ya minta maaf, harus mau belajar dari pasangannya dan sebagainya. Nah, kalau kita lakukan semua itu, doa kita saya percaya akan Tuhan kabulkan. Tuhan akan melimpahkan berkatnya pada kita untuk selamanya. Tapi kalau kita melihat faktanya, itu kan anak-anak Daud bermasalah di dalam hidup pernikahan mereka. Karena Daud memang tidak menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, ada hal-hal yang dia lakukan yang sangat salah dalam kehidupan keluarganya. Dan itu yang menanamkan dendam pada diri anak-anaknya. Dan sudah tentu Daud tidak lagi bisa mengawasi anak-anaknya dengan benar karena dia terlalu banyak mempunyai istri dan sebagainya. Ya, tentu kita bersyukur bahwa hal-hal semacam itu dicatat di dalam Alkitab sehingga kita bisa belajar dari pengalaman Daud dan keluarganya, Pak Paul. Terima kasih untuk perbincangan kali ini, juga Ibu Wulan. Terima kasih untuk kehadirannya bersama kami pada perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang titik rawan pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.